Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Bang Jan di sini. Dan di video kali ini kita akan mencoba membandingkan antara webcam dan Droidcam ya. Jadi Droidcam itu buat teman-teman yang belum tahu, sebuah aplikasi untuk Android ya. Kegunaannya ya sama kayak webcam, cuman ini memakai HP gitu teman-teman, yang dikonekkan ke PC atau ke laptop kalian ya. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Coba kalian tebak mana hasil Droidcam dan mana hasil si Logitech C920. Dan untuk jawabannya ini teman-teman. Jadi yang sebelah sini ini adalah Droidcam dan sebelah sini adalah webcam C920. Jadi ya untuk hasilnya gak terlalu jauh ya bedanya antara webcam dengan Droidcam. Bisa teman-teman lihat sendiri, si kepadatan warnanya, si kualitasnya juga tidak terlalu jauh, cuman beda dari kalau misalnya teman-teman lihat si Droidcam itu agak sedikit gelap, tapi ini bisa diatur dari remote si Droidcam Pro ya. Jadi keuntungannya kalau misalnya kalian beli yang Pro itu kalian bisa atur si pencahayaannya ya, jadi tergantung kalian, jadi bisa diubah-ubah sesuai kemauan kalian. Oke, dari segi harga itu juga jauh bedanya ya. Kalau misalnya webcam C920 kalau di Tokopedia itu sekitar 1 juta kurangan, dan kalau misalnya beli Droidcam yang Pro itu cuman 130.000. Jadi buat teman-teman yang tidak terlalu membutuhkan webcam setiap harinya, lebih baik kalian menggunakan Droidcam ya. Apalagi kalau misalnya kalian menggunakan yang Pro ya. Jadi kalau misalnya yang Pro itu tidak ada watermarknya ya, jadi full no watermark ya. Dari segi harganya juga udah beda jauh. Kecuali kalau misalnya kalian ingin bikin konten seharian atau kalian streaming, lebih bagus pakai webcam karena bisa kuat berjam-jam ya. Karena kalau misalnya Android itu ya bisa kalian lihat ya, dari kekurangannya itu dari baterainya, dari panasnya, dan takutnya bisa jadinya matot gitu kalau misalnya dipakai berlama-lama. Tapi kalau misalnya buat Zoom atau buat Discordan yang gak lama-lama, ya lebih baik menggunakan Droidcam. Mengingat dengan harganya yang murah, cuma 130.000, kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus seperti ini ya. Kita akan coba perbesar saja. Ini untuk hasil si Droidcam. Memang kalau misalnya kalian pakai WiFi, tidak dicolok pakai kabel USB, hasilnya agak sedikit patah-patah ya. Kecuali kalau misalnya kalian menggunakan USB Type-C, itu bakal lebih lancar ya, tidak terlalu patah-patah seperti ini. Tapi ini juga kalau pakai WiFi koneknya gak terlalu patah-patah ya, gak terlalu patah-patah dan masih enak dilihat. Udah lebih dari cukup ya teman-teman. Nah ini untuk hasil webcam C920. Nah ini untuk hasilnya seperti ini. Sebenarnya sih gak terlalu beda jauh. Ini bedanya itu dari pencahayaannya doang. Kalau si C920 itu lebih terang, dan untuk si Droidcam ini sedikit gelap ya. Ini juga kalau misalnya si Droidcam itu tergantung dengan HP-nya. Semakin bagus HP-nya, semakin bagus juga hasilnya ya. Jadi kalau misalnya handphone kalian lebih bagus, bakal lebih bagus juga hasilnya ya. Kalau kameranya megapikselnya lebih tajam, ya lebih bagus juga hasilnya. Karena ini saya menggunakan Redmi Note 5 yang udah lama banget. Ya hasilnya ya seperti ini. Beda lagi kalau misalnya contohnya seperti ini, pakai Poco X3 ya. Ini hasilnya seperti ini. Bisa kalian bandingkan dengan si Redmi Note 5. Bedanya beda jauh banget ya. Ini sama-sama menggunakan Droidcam, tapi hasilnya lebih bagus di Poco X3. Karena kenapa? Karena si kameranya itu udah lebih bagus dari si Redmi Note 5. Jadi kalau misalnya teman-teman punya HP bagus, lebih baik beli Droidcam saja buat webcam gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya pemakaiannya untuk 1 jam 2 jam ya udah beli Droidcam. Tapi kalau untuk berlama-lama, untuk streaming atau bikin konten, ya gak ada salahnya untuk beli webcam gitu teman-teman. Jadi ada plus minusnya ya teman-teman, dari harga, dari baterai. Kalau misalnya Android itu jadi bisa nilai, jadi itu bisa jadi pertimbangan buat kalian mau beli yang mana, antara webcam atau Droidcam. Dan untuk hasilnya pun ya teman-teman bisa lihat gak beda jauh. Dan menurut saya juga kalau misalnya tidak terlalu butuh-butuh amat, lebih baik beli Droidcam ya teman-teman. Ini tidak di endorse, menurut opini pribadi saya ya, sebagai yang lagi coba atau membandingkan.
karena hasilnya agak beda jauh. Apalagi kalau misalnya kameranya bagus di handphone kalian, itu hasilnya bakal lebih bagus lagi. Apalagi kalau misalnya kalian colok pakai USB Type-C atau pakai USB biasa, itu hasilnya lebih bagus lagi ya, tidak akan patah-patah ya. Ini juga sama ya hasilnya dari C920 sama si Droidcam yang ini ya. Hasilnya gak terlalu beda. Ada sedikit patah-patahnya karena si C920 pakai 30 fps dan si Droidcam-nya juga sama sepertinya pakai 30 fps ya. Jadi ya hasilnya seperti ini ya. Kita akan coba perbesar lagi. Kekurangan yang paling mencolok itu dari noise yang ada di pinggirnya ya kalau si C920. Teman-teman bisa lihat kiri kanannya itu noise. Kelihatan banget ya, kekurangannya ya agak sedikit banyak noise untuk C920, dan untuk si Droidcam noise-nya itu tidak terlalu banyak tapi mempengaruhi ke pencahayaan. Tapi teman-teman tidak harus khawatir karena untuk si Droidcam itu disediakan remote ya yang bisa diatur di PC kalian seperti ini. Nah, remote seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada white balance-nya, kalian bisa ganti-ganti sesuai yang kalian mau. Tuh. Kita jadi warm. Jadi seperti ini. Dan untuk fokusnya kalian bisa ubah juga dari yang normal, makro, dan infinity ya. Tuh. Dan untuk keterangannya juga bisa diatur sesuai dengan yang kalian pengen ya. Jadi untuk Droidcam yang Pro ini banyak kelebihannya ya teman-teman. Jadi bisa diatur sendiri di PC kalian untuk cahaya, dari segi blur, dari segi white balance itu bisa diatur di PC semuanya ya. Jadi ada remote-nya. Jadi untuk tutorial full untuk menggunakan Droidcam nanti saya akan coba buatkan ya setelah video ini up mungkin ya teman-teman. Ya mungkin segitu dulu aja video dari saya untuk perbandingan antara Droidcam sama webcam C920. Semoga ini menjadi referensi untuk kalian antara membeli webcam atau beli si Droidcam saja di Play Store. Jadi semuanya tergantung kalian dan sesuai kebutuhan kalian ya, ingat. Dan untuk harganya juga itu bedanya jauh banget dan hasilnya itu hampir sama ya. Apalagi dengan HP yang bagus itu bakal lebih bagus dari hasil si C920. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari saya. Semoga suka dengan konten yang saya berikan, dan jika kalian suka bantu subscribe channel ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan tinggal tulis di kolom komentar. Akhir kata, thank you yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.